Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Devredi Sukrata. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik dari Internet Security, yang mana itu adalah MD5, yang mana itu adalah singkatan dari Message Digest Algorithm 5, yang mana itu sering juga digunakan untuk melakukan enkripsi menggunakan fungsi fungsi hash kriptografi yang didesain oleh Bapak ini, Ronald Travis, pada tahun 1991. Di dalam prosesnya itu, MD5 itu akan mengambil input sepanjang apapun dan mengubahnya menjadi 128 bit hash value yang direpresentasikan dengan 32 karakter heksadesimal seperti itu. Apa sih fitur utama dari MD5 pas saat diluncurkan? Yang pertama itu adalah input yang sama akan menghasilkan hash yang sama seperti itu. Yang kedua, komputasinya cepat. Jadi dari satu string, sebagai contoh satu string itu akan diubah menjadi hash, itu akan melalui suatu komputasi yang cukup kompleks agar sulit untuk didekrypt seperti itu. Namun Bapak Ronald Travis ini berhasil membuatnya untuk lebih mudah diproses oleh komputer pada zamannya, karena pada zaman itu tahun 1991 komputernya masih seperti ini, yang mana kalau tidak salah ini masih menggunakan floppy disk seperti itu. Yang lanjut itu outputnya itu tetap sama, yang mana jadinya berapa sepanjang apapun, serumit apapun, seaneh apapun pesan atau string yang dimasukkan, hasilnya tetap 32 karakter heksadesimal seperti itu. Yang selanjutnya itu ditemukan ada kelemahan di MD5 itu di MD5 itu. Yang pertama itu ada di tahun 2004, collision attack, di mana ditemukan bahwa ada dua string yang berbeda menghasilkan hash yang sama. Ini merupakan salah satu vulnerability atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk melakukan penipuan atau pemalsuan dari MD5 itu sendiri seperti itu. Karena inputnya berbeda tapi hasilnya sama, jadi hacker hanya memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menemukan string yang sebenarnya gitu. Jadi bisa digunakan untuk menipu software, bahwa itu mungkin softwarenya asli atau tidak, itu bisa dipalsukan oleh hacker seperti itulah. Selanjutnya adalah hash yang sudah dikomputasi itu bisa digunakan untuk merusak password yang lemah seperti itu. Jadi hash yang sudah pernah diproses itu bisa digunakan secara cepat untuk membobol password akun atau password yang lemah seperti itu. Dan sampai sekarang MD5 itu masih digunakan, yang mana itu masih digunakan untuk checksum dari integritas dari suatu file dan non security purposes. Jadi tidak ada tujuan keamanan, jadi datanya itu maupun hilang maupun itu dicuri, itu tetap kayak it's fine gitu loh. Jadi kayak seperti anak kecil ngambil permen dari sampean, seperti itu sih. So lanjut, itu saya akan mencoba untuk melakukan hashing, coba hash gitu, simple saja sih. Di sini saya akan coba, saya suka nasi goreng.
nasi goreng. Sip. Nah, ini dia hasilnya, heksadesimalnya. Dan ini jika kita decrypt itu akan mendapatkan hasil yang cukup lama jika menggunakan komputer pada zaman itu, tahun 1991. Namun karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi itu lebih membentuk kurva atau kuadrat ke tak hingga yang positif, itu jadi komputasi itu meningkat sangat cepat dalam kurun waktu hampir 30 tahun terakhir. Yang awalnya masih menggunakan komputer seperti ini, floppy disk, dan itu kecepatannya nggak nyampe dengan 1 megabyte. Sekarang ada PC yang memiliki kecepatan transfer file, pemrosesan file hingga lebih dari 1 GHz dan sebagainya. Itu ada juga yang lebih cepat, yang mana itu namanya superkomputer. Jadi ini itu masih untuk zaman sekarang itu sudah sangat mudah untuk dibobol seperti itu. Oke. Sebagai contoh, coba di sini saya gini juga. Tadi kan dibilang bahwa string yang sama menghasilkan hash yang sama, seperti itu. Oke. Sudah, kita bisa bandingkan di sini. (8AD 7, 4, 8D 9, B8B, habis itu 314, A0, D4, E81 dan sebagainya. Bisa dicek bahwa keduanya ini sama persis, 8AD, AD5, 8AD, AD5, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba mengecek apakah dari installer ini MD5-nya itu benar seperti yang disebutkan di sini, seperti itu. Yang mana ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi ini itu memang resmi dari suatu vendor, yang mana itu vendornya ini MySQL ini gitu loh. Jadi dari developer langsung itu memberikan MD5, oke, ini loh MD5-nya. Kalau MD5-nya berubah atau lain, itu artinya buatan atau telah diubah atau ditemper, seperti itu, setelah diubah oleh hacker. Oke. Di sini saya tinggal buka MD5 sini. Dan sebelum itu saya bisa di-download yang ini. Dan karena saya sudah download, kalau tidak salah, sebentar. Ya, ini saya sudah download, tidak perlu diinstal. Kita bisa langsung ke sini, kita cari filenya tadi itu, kita klik open. Nah, di sini telah muncul MD5 SHA1 SHA-1256 SHA-512. SHA ini itu sama tujuannya untuk seperti MD5, tapi lebih rumit dan lebih kompleks untuk dipecahkan, jadi lebih aman seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi pembobolan atau perubahan oleh hacker seperti itu. Saya hanya mencontohkan untuk MD5 untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana enkripsi itu dibuat seperti itu. Oke, tadi hash MD5 yang di sini sudah saya copy. Kita bisa paste ke sini. Lalu kita klik verify. Oke. Jika sudah seperti ini, jadi software yang kita telah download itu memang benar. Berdasarkan MD5-nya, dan itu bisa kita pastikan bahwa ini software memang benar dari MySQL-nya itu sendiri, seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya